Jadi saya ngajak teman saya mungkin punya rasa empati yang sama orang lain juga tinggi. Alhamdulillah dia mau. Kamu lihat deh. Iya, memang di mata, kelihatan benar di mata. Kalau ini sampai celananya pun masih ada apinya, saya memang tangan kebakar semua. Itu matiin api yang nyala di celananya. Karena rambutnya agak panjang, jadi api semua rambutnya. Untung ada orang-orang yang bantu-bantu, kalau enggak kita nggak tahu. Saya akan coba cari jalannya. Iya. Makasih Mas Bapak. Ya, terus. Habis kita udah bingung mau gimana lagi. Iya. Sedangkan anak ini benar-benar yang dibilang belum pulih sama sekali. Sekarang ibu nggak usah khawatir, ya. Kamu juga ya. Saya janji, saya akan obatin kalian bertiga ya. Sampai Makasih sembuh. Mas Ya. Bawi. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Setiap pasrah benar. Nggak usah pakai BPJS, dirawat inap aja. Makasih banyak. Ya. Mereka masih kecil, Mas. Iya. Kami memang dari awalnya kami pun susah, Mas. Di sini untung-untung masih bisa makan. Dengan kerjaan bapaknya sehari-harinya hanya security. Ya, kami ke sini perantauan dari Lampung, menguji nasib. Siapa tahu nasib masih bisa ada rezekinya. Tapi nggak tahunya nasibnya seperti ini. Anggap semuanya cobaan ya. Ya, Mas. Suaminya dikuburin di mana? Di Lampung. Di Lampung. Ya, kemarin di keluarga suami. Itu juga kalau nggak dapat bantuan saya nggak tahu, Mas. Ini aja buat perobatan, kalau nggak ada bantuan saya nggak tahu. Kenapa nangis? Mungkin Naura anak aja. saya nggak sampai pulang ke rumah kali, Mas. Dengan keadaan orang yang benar-benar darurat. Apalagi ini saya nggak tahu kalau bisa sampai sekarang. Benar-benar yang kritis benar, Mas. Kemarin seluruh badannya Nih, saya sepatu ya, jangan khawatir ya. Tapi tetap doa ya, karena saya juga coba nyari. Ya, makasih, Mas. Naura jangan nangis sayang, Ya, nanti cepet diobatin ya, ya. makasih obatin. Nanti pasti sembuh ya. Iya. Amin, ya Allah. Amin. Hobinya apa? Oh, Yoda. Iya, Yoda hobinya apa? hobinya apa? Main bola atau apa? Olahraga sukanya apa? Main sepeda. Main sepeda. Iya. Nanti udah sembuh langsung main sepeda ya. Amin, ya Allah.
Ini sekeluarga itu kena luka bakar. Suaminya itu meninggal. Terus habis itu 2 anaknya ini kena bakar, sama istrinya juga kena bakar. Terus tadi udah dirujuk ke Cipto, habis itu dipulangin 2 minggu karena udah gak ada biaya. Kayak seperti anak kita yang kena nih, gue mau nginepin aja bro. Kecil bro, umurnya paling cuma 3 tahun sama 6 tahun. Oke, terus sama ini bro, apa rumah sakit mana ya? Kebakaran tuh rumah sakit apa sih bakar ini? Ini gua video call dulu ya. Jangan tutup ya. Ini gua video call nih. Bentar. Ini orangnya bro, anaknya ini ibunya. Makasih. Iya, makasih Mas. Ini anaknya dua-duanya bro. Oke, saya beresin sedikit ya. Oke bro, minta rumah sakit ya bro ya, tanya. Oke, sip. Siap bro, thank you bro. Dah bro. Tadi saya ngajak teman saya. Jadi saya ngajak teman saya mungkin punya rasa empati yang sama orang lain juga tinggi. Alhamdulillah dia mau. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah dia mau. Jadi nanti dinginepin aja ya. Gak apa-apa Mas Baim. Yang penting anak saya sehat Mas Baim. Ini kondisi kayak gini saya gak kuat. Iya, apa-apa. Nanti dinginepin aja. Saya nyari rumah sakitnya dulu sekarang ya. Iya, makasih. Makasih Mas Baim. Alhamdulillah ya Allah. Ibu jangan lupa sholat nih ya. Iya. Ya, amin juga ya. Terima kasih loh. Terima kasih banyak. Semua karena kamu ini. Ya. Semua karena kamu. Terima kasih ya. Ya udah kalau gitu saya urus dulu semuanya, saya pulang dulu, saya urusin dulu ya. Iya, makasih Mas Baim. Ya udah ya. Makasih banyak. Sama-sama. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, hanya cukup terima kasih. Yang saya harapin pengen anak saya sehat, Mas Baim. Iya. Mereka masih kecil. Insya Allah pasti sehat kok. Ya. Halo, bro. RSPP, nah, boleh nanti ambulan berarti bro ya? 3 bro, 3-3-nya. Siap bro, berkah insya Allah bro, amin. Ya, lagi diurusin ya ke RSPP nanti ya. Makasih banyak Mas Sama-sama. Baim. Sama-sama. Kalau nggak ada Mas Baim, saya nggak bisa ngomong Mas Baim. Enggak lah, jangan kayak gitu. Iya, saya nggak kuat. Ini tahu kesakitan Mas Baim. Setiap malam nggak bisa tidur. Yang pastinya semua bukan gara-gara saya itu cuma perantara aja. Saya selalu ingetin jangan lupa ya, terima kasih terus. Ya. Terima kasih terus. Pokoknya harus kuat ya, ibu harus semangatin anak-anaknya. Kalau ibu yang nggak semangatin, siapa lagi? Ya, dijaga anaknya. Ya. Saya duluan ya. Yuk, makasih. Sama-sama.
bos yuk. Ya, kita tunggu kabar aja dulu. Bosku, jadi sekarang sudah di rumah sakit RSAU di UGD sekarang. Di sini tulisannya sedang tunggu arahan dari dokter bedah plastik. Dokter sedang melakukan operasi. Ini sedang cari alamat agar perawatan di ruang rawat inap. Karena kalau di UGD terus terlalu resiko karena COVID. Jadi ini ke dokter bedah plastik. Halo Pak Chandra. Iya, jadi sekarang gimana keadaannya Pak? Sekarang sudah masuk ke ruang rawat inap sambil tunggu dokter plastiknya, karena sampai sekarang dokter plastik lagi operasi katanya, jadi lagi menunggu nanti tindakannya apa, dan sambil menunggu karena kondisinya mereka dalam kondisi baik, dalam artinya tidak kritis, mereka saat ini ditaruh ke ruang rawat inap dulu supaya tidak terlalu resiko tinggi. Takutnya kalau di UGD itu ada pasien COVID atau positif, jadi diamankan sekarang sudah di ruang rawat inap sambil menunggu nanti dokter bedah plastiknya untuk ada arahan seperti apa. Dan dokter bedah plastik itu bisa datang Senin kalau nggak salah, tapi lewat instruksi lewat susternya nanti akan diinstruksikan mau di seperti apa kan, seperti itu. Oke Mas Bayu, ini saya kan sudah selesai, sudah pembayaran juga untuk DVD awal. Pak, terima kasih banyak loh Pak, mudah-mudahan pahalanya ngalir ya Pak, insya Allah ya Pak ya. Assalamualaikum Pak, terima kasih. Waalaikumsalam, terima kasih Mas Bayu. Doain ya.